Halo, saya Dwi Afrilianti, mahasiswi Business Communication Management Batch 19. Saya akan mempresentasikan mini tesis saya yang berjudul Strategi Komunikasi Personal Shopper Bangkok di platform TikTok Live dalam membangun relasi dan kepercayaan konsumen secara real time. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara konsumen berinteraksi dengan pasar, terutama melalui integrasi antara media sosial dan e-commerce. Salah satu fenomena yang berkembang pesat dalam dunia pemasaran digital adalah live commerce, yaitu metode penjualan yang menggabungkan aktivitas live streaming dengan e-commerce di mana penjual menawarkan produk secara langsung dalam siaran live daring. Menurut Soliha Ahmadi 2024, tren ini semakin populer di berbagai negara termasuk di Indonesia karena memberikan pengalaman belanja yang lebih interaktif dan real time bagi konsumen. Dalam beberapa tahun terakhir, TikTok telah menjadi platform utama bagi live commerce di Indonesia. Adapun datanya seperti pada slide berikut. Menurut survei, alasan utama konsumen Indonesia tertarik menonton live commerce adalah untuk mendapatkan harga promo dengan presentasi mencapai 83%. Hal ini menunjukkan bahwa diskon dan promosi menjadi daya tarik utama yang mendorong partisipasi konsumen dalam sesi live shopping. Selain itu, ulasan produk juga menjadi faktor penting dengan 65% responden menyatakan bahwa mereka menonton live commerce untuk mendapatkan informasi dan testimoni langsung dari penjual mengenai kualitas produk yang ditawarkan. Selain faktor harga dan ulasan produk, ada pula motivasi lain yang mendorong konsumen menonton live shopping seperti hiburan, interaksi sosial, dan mengetahui tren terbaru. Hal ini menunjukkan bahwa live shopping tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi, tetapi juga sebagai media hiburan dan interaksi antara penjual dan pembeli. Keberhasilan live commerce dalam menciptakan keterlibatan yang tinggi dengan audiens menjadikannya strategi pemasaran yang efektif dalam era digital saat ini. Personal shopper dalam bisnis yaitu fenomena live commerce yang membuka peluang besar terutama bagi personal shopper yang beroperasi di luar negeri, salah satunya itu di Bangkok. Produk-produk dari Bangkok semakin diminati oleh konsumen Indonesia karena berbagai alasan, termasuk variasi pilihan produk yang lebih banyak dibandingkan produk lokal, desain yang selalu baru, harga yang kompetitif, serta kualitasnya yang jauh lebih baik daripada produk lokal itu sendiri. Dengan adanya live shopping, personal shopper Bangkok dapat menawarkan produk secara langsung kepada konsumen di Indonesia, menciptakan pengalaman belanja yang lebih interaktif, serta mengembangkan kepercayaan melalui komunikasi lebih personal selama sesi live tersebut. Bisnis personal shopper Bangkok ini juga menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam aspek pengiriman barang Indonesia. Salah satu kendala utamanya adalah regulasi dari Bea Cukai yang menyebabkan keterlambatan pengiriman barang dari Bangkok ke Indonesia. Fenomena ini disebut red line, di mana barang yang dikirim harus melalui pemeriksaan dokumen lebih lanjut dan lebih ketat oleh pihak Bea Cukai. Maka dari itu seringkali menjadi faktor yang memperlambat proses distribusi barang tersebut sampai kepada pembeli. Live commerce di TikTok telah menjadi strategi pemasaran yang populer di Indonesia, terutama bagi personal shopper Bangkok yang menawarkan produk dengan variasi, model terbaru, harga kompetitif, dan kualitas unggul. Pola komunikasi yang digunakan dalam live shopping menjadi faktor utama dalam menarik perhatian dan membangun relasi serta kepercayaan konsumen. Bisnis ini juga menghadapi tantangan seperti persaingan yang ketat, kendala pengiriman akibat regulasi dari pihak Bea Cukai. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana strategi komunikasi personal shopper Bangkok di platform TikTok Live dalam membangun relasi dan kepercayaan konsumen secara real time. Tujuan dari penelitian ini yaitu menggali strategi komunikasi digital personal shopper fokus pada cara penyampaian pesan yang menarik dan membangun trust atau kepercayaan konsumen, menganalisis proses pembentukan relasi interaksi selama live dikaji sebagai proses komunikasi interpersonal berbasis digital.
Adapun manfaat dalam penelitian ini secara akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam kajian komunikasi pemasaran digital, khususnya dalam konteks live commerce di media sosial. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya kajian tentang strategi komunikasi interaktif dalam bisnis digital, serta bagaimana faktor komunikasi mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya terkait dengan strategi pemasaran berbasis interaksi real-time, serta memiliki manfaat praktis bagi personal shopper, pelaku e-commerce, dan konsumen dalam memahami strategi komunikasi yang efektif. Adapun ruang lingkup penelitian ini berfokus pada pola komunikasi yang diterapkan oleh personal shopper Bangkok saat melakukan live shopping di TikTok dalam membangun interaksi dan kepercayaan dengan pelanggan di Indonesia. Penelitian ini menganalisis bagaimana strategi komunikasi yang digunakan oleh personal shopper Bangkok dalam membangun relasi dan kepercayaan konsumen secara real-time dalam transaksi berbasis live streaming. Batasan dalam penelitian ini mencakup analisis strategi komunikasi yang digunakan selama sesi live di TikTok, serta mengidentifikasi hambatan komunikasi yang dihadapi. Penelitian ini tidak akan membahas aspek teknis dari sistem TikTok Live, kebijakan perdagangan internasional secara mendalam, ataupun faktor eksternal lain yang tidak berkaitan langsung dengan komunikasi dalam live shopping. Penelitian terdahulu membahas TikTok dan e-commerce, tapi mayoritas fokus pada produk brand besar bukan kepada personal shopper. Sedangkan penelitian ini mengisi celah tersebut. Fokus unik pada strategi komunikasi personal shopper lintas negara secara real time. Menurut Laswell, ada 5 komponen utama yang perlu diperhatikan untuk memperkuat strategi komunikasi, yaitu komunikator, isi pesan, saluran, komunikan, dan hasil. Dalam proses komunikasi, penerapan strategi sangatlah penting. Strategi ini berfungsi sebagai metode dan pendekatan untuk berkomunikasi secara efektif dan tepat. Penerapan strategi komunikasi juga berperan dalam meminimalisasi terjadinya miskomunikasi yang bisa timbul akibat berbagai faktor. Secara umum, strategi mencakup aspek perencanaan dan pengelolaan untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi interpersonal digital, dua arah, cepat dan personal. Personal shopper menyapa dan menjawab komentar langsung pada saat live. Kemudian menciptakan keakraban digital, sapaan seperti bestie, sis, membentuk hubungan secara emosional antara seller dan konsumen. Adapun peran personal shopper pada saat ini lebih dari sekedar perantara belanja. Mereka juga konsultan, penyedia rekomendasi, dan penjaga hubungan. Mereka juga membentuk trust jangka panjang melalui komunikasi aktif dan transparansi produk yang dijual. Pada penelitian ini, TikTok digunakan sebagai media utama oleh personal shopper Bangkok untuk membangun komunikasi real-time dengan konsumen, memperkenalkan produk secara interaktif, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Penggunaan TikTok Live menjadi elemen penting dalam strategi komunikasi personal shopper Bangkok melalui interaksi real-time selama sesi live. Personal shopper dapat memberikan informasi produk secara rinci, merespon kebutuhan konsumen, serta menciptakan kedekatan emosional yang mendorong loyalitas dan intensitas pembelian. Oleh karena itu, pemanfaatan media sosial TikTok, khususnya melalui fitur live shopping, menjadi bagian integral dalam membangun relasi dan kepercayaan konsumen dalam layanan personal shopping lintas negara. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu berupaya menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai interaksi komunikasi antara personal shopper dan pembeli dalam sesi live TikTok, mulai dari proses penyampaian pesan, gaya komunikasi yang digunakan, hingga respon dari audiens.
Penelitian ini juga berfokus pada bagaimana personal shopper membentuk kedekatan emosional dan kepercayaan melalui komunikasi interpersonal secara real time, serta mereka mengatasi berbagai hambatan yang muncul selama proses live tersebut berlangsung. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik data yang dikumpulkan, yaitu berupa kata-kata, percakapan, perilaku nonverbal, serta dokumentasi digital seperti rekaman sesi live, wawancara mendalam. Data tersebut dikumpulkan dari informan yang terlibat langsung dalam praktik live commerce dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh makna dan pemahaman yang mendalam tentang pola komunikasi yang terjadi. Berikut informan dan data penelitian. 8 informan dipilih via snowball sampling, terdiri dari personal shopper, konsumen, moderator, dan ahli komunikasi. Data diperoleh dari live, testimoni, dan rekaman video. Observasi dilakukan tanpa partisipasi langsung. Untuk teknik analisis data merujuk pada model Miles and Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data. Pemilihan informan ditentukan berdasarkan kriteria di bawah ini. Dalam pelaksanaan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu disadari dan menjadi pertimbangan dalam interpretasi hasil. Tidak semua personal shopper bersedia untuk diwawancarai atau memberikan data secara terbuka karena alasan privasi dan keterbatasan waktu, sehingga peneliti hanya dapat mengakses informan tersebut yang bersedia dan mudah dijangkau secara daring. Selain itu, jadwal siaran TikTok yang bersifat fleksibel dan tergantung pada strategi masing-masing personal shopper tersebut menyulitkan juga peneliti untuk melakukan observasi secara konsisten, sehingga membutuhkan tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam proses pemantauan. Demikianlah presentasi saya. Saya berharap rekan-rekan dapat memberikan kritik dan saran agar dapat menjadi bahan perbaikan saya ke depannya. Terima kasih.